Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Saat memasuki pusaran air 9 keterpencilan, Lo Feng merasakan arus yang sangat besar dan merobek yang belum pernah dialami sebelumnya. Lo Feng menggeliat masuk ke dalam harta karun bintang tersegel. Selama dia bersembunyi di dalamnya, serangan dari luar akan sangat melemah. Namun ada kerugian besar dalam melakukannya, karena bintang segel tidak dapat terbang cepat atau menghindar secara mandiri. Musuh dapat menangkapnya. Hal ini membuatnya hampir tidak berguna ketika mencoba menghindari pengejaran, seperti melarikan diri dari Kaisar Cermin Kulit Kayu. Saat Lo Feng merasakan keadaan di sekitarnya menjadi tenang, ia memeriksa dunia luar dan jantungnya berdebar kencang. Ia dapat merasakan dengan jelas pasukan yang dibentuk oleh makhluk hidup dari ras lain yang semuanya memiliki tubuh merah kekar dan tanduk berdarah. Mereka tampaknya berasal dari ras yang sama dengan kesatria yang mengejar Kaisar Cermin. Saat mereka merasakan suatu kekuatan spiritual mengalir melalui tubuh mereka, mereka semua mulai meraung dengan marah. Penyerbu dari ras lain. Bintang itu lenyap seketika, digantikan oleh seorang pria berbaju besi dan bersayap perak. Lo Feng melihat sekeliling dan melihat 300 prajurit. Semuanya adalah pejuang Undying. Pemimpinnya memiliki energi yang sangat kuat, sehingga dia mungkin adalah seorang kaisar yang tak terkalahkan. Lo Feng merasa mati rasa. Bahkan umat manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan 300 pejuang Undying untuk menjaga satu area. Banyak prajurit bertanduk darah menjadi bersemangat, bagaikan predator saat melihat mangsanya. Lo Feng menggoyangkan sayapnya dan mulai terbang menjauh. "Cepat, kejar dia!" teriak sang kapten. "Tim pertama dan kedua ikuti aku. Tim ketiga tetap di sini." Begitu Lo Feng menerobos lautan, dia merasakan perbedaan mencolok antara dunia luar dan langit serta daratan yang sangat berbeda dari distrik lain di ruang 9 terpencil. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatan aneh di sini menghentikan ria angkasa sepenuhnya, sehingga menekan teleportasi negara dewa. Akhirnya, Lo Feng mengerti mengapa banyak makhluk hebat tingkat kesatria hanya bisa tiba di sini melalui pusaran air 9 keterpencilan, karena teleportasi negara dewa tidak mungkin dilakukan. Suara tawa memenuhi telinga Lo Feng dengan energi yang tak pernah padam. Ia menoleh ke belakang dan melihat segerombolan sosok berdarah berlari ke arahnya. Sayap sawu melesat di udara, menyebabkan turbulensi ruang angkasa saat kecepatannya meningkat pesat, dan dia melesat pada kejauhan. Para prajurit hanya bisa menyaksikan penyusup itu terbang semakin jauh. "Sialan!" gerutu prajurit bertanduk berdarah yang paling besar. Para prajurit itu menatap kapten mereka. "Apa yang harus kita lakukan, kapten? Apa sekarang?" Sosok kekar itu menggeram. "Tentu saja kami akan melaporkan apa yang terjadi." Di sisi lain, Lo Feng memeriksa koordinatnya dan menemukan anehnya langit dan daratan ini berada di dasar Samudra 9 keterpencilan. "Aku berada di pusat Samudra 9 keterpencilan," gumamnya pada dirinya sendiri. "Meskipun aku tidak bisa teleportasi sendiri, tubuh Mosaku bisa menggunakan teknik bakatnya, yaitu domain, untuk masuk," pikirnya. Selama tubuh Mosa tidak ikut diburu, dia seharusnya bisa sampai di sini tanpa masalah. Tubuh Mosa telah mengambang begitu lama dalam perjalanannya menuju pohon dunia, dan hanya tinggal sebulan lagi sebelum dia mencapai tahap akhir misinya.
Lo Feng merenungkan situasi tersebut sejenak dan menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di sekelilingnya sudah berada di luar kendalinya. Sedangkan dia yakin tubuh Musa bisa mendapatkan ranting dan daun pohon dunia kali ini. Aku tidak bisa menyerah sekarang, putusnya. Lagi pula, pelarian tidak dijamin. Bahkan jika tubuh Musa masuk sekarang, aku harus menghubungi guruku terlebih dahulu. Sama seperti Lo Feng yang terhubung dengan pemimpin kota kekacauan primal melalui alam semesta virtual. Para anggota ras pribumi juga berkomunikasi satu sama lain melalui dunia virtual yang telah mereka buat di ruang 9 terpencil. Di sebuah istana megah di kota kuno, di pusat 9 ruang keterpencilan, seorang kesatria berbaju hitam kekar meraung penuh amarah. Kesatria yang kekar memimpin tim elit yang terdiri dari 10 prajurit untuk terbang keluar dari kota. Mama Tuo, sebuah suara berkata dalam kepala sang kesatria. Tubuhnya bergetar sebelum dia berhenti, dan para prajurit di belakangnya mengikuti jejaknya. Itu pangeran, kata sang kesatria. Yang mulia, kata jenderal tingkat kesatria itu sambil membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Pemimpin makhluk yang baru saja tiba itu memiliki wajah tampan yang dipenuhi ukiran merah. Ia mengenakan baju besi emas dan merah yang indah, memancarkan riak kuat yang hanya berasal dari harta karun sejati. Jenderal Mama Tuo, kata sang pangeran dengan suara yang tenang. Aku baru saja mendengar bahwa tim di bawah komandomu menemukan penyerbu asing. Seorang petarung andaing dengan kekuatan seperti itu. Ku dengar dari para pewaris sekolah dewa leluhur, beberapa petarung andaing sangat kuat. Aku juga seorang andaing. Siapa yang lebih baik? Aku penasaran, dia atau aku? Kamu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, yang mulia, jawab Jenderal Mama Tuo. Penyerbu itu bukan tandinganmu. Kita tidak boleh meremehkan ras lain, kata sang pangeran. Pimpin jalan, ayo kita buru petarung andaing dari ras lain ini. Baik yang mulia, sahut sang jenderal, tanpa pilihan lain selain mengikuti perintah. Di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, semuanya di luar kendaliku, kata Lo Feng, berdiri di depan istana dan merenungkan apa yang telah terjadi. Jika aku tidak bisa keluar, harta karunku akan diambil, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Lo Feng, kata sebuah suara. Lo Feng tercengang dan menoleh. Ia melihat seseorang berjubah emas berdiri di samping tebing. Lo Feng berjalan ke arahnya dan memberi hormat. Pemimpin kota melirik Lo Feng dan tersenyum. Kamu datang ke sini untuk menemuiku, tetapi kamu berkeliaran di luar pintu. Kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa kamu akan pergi ke ruang 9 terpencil untuk menemukan ranting dan daun pohon dunia untuk membuat tubuh ketigamu. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Lo Feng menjawab dengan hormat. Aku telah menjalankan rencanaku dengan pohon dunia, dan kuharap aku bisa mendapatkannya. Namun sesuatu terjadi pada tubuh asliku. Tubuh asliku bersembunyi, tetapi aku tidak menyangka akan ada sekelompok pewaris lain yang datang. Salah satunya adalah Kaisar Cermin Kulit Kayu. Dia terkenal karena keterampilan melacaknya. Dan begitulah cara dia menemukanku. Dia iri dengan harta karun sejatiku, dan dia menyerangku. Pemimpin kota menjadi terkejut. Bagaimana kamu bisa lolos jika dia menyerangmu? Apakah kamu kehilangan harta karunmu yang sebenarnya padanya? Tidak, Lo Feng menggelengkan kepalanya. Aku berhasil lolos. Pemimpin kota tampak bingung. Meskipun dia hanya seorang petarung andaing, dia dapat menyaingi seorang kesatria, terutama dengan teknik bakatnya. Aku punya harta karun sejati lain untuk melindungi jiwaku, kata Lo Feng. Pemimpin kota mengerutkan kening. Dia dapat menyimpulkan dari pertempuran Lo Feng di masa lalu bahwa senjata kekuatan spiritual Lo Feng adalah harta karun sejati. Maksudnya itu peta bintang ya guys ya. Tetapi dia tidak menyangka Lo Feng memiliki harta karun sejati ketiga yang dapat melindungi jiwanya. Lo Feng, katanya, berapa banyak harta karun sejati yang kamu miliki sekarang?
Lo Feng agak malu. 3. Sayap sawu, senjata kekuatan spiritual dan harta karun sejati untuk melindungi jiwaku. Pemimpin kota berkata, aku hanya punya satu harta karun sejati saat aku menjadi penguasa sektor. Anggaplah dirimu beruntung. Bahkan jika kamu memiliki harta karun sejati untuk melindungi jiwamu, Kaisar Cermin Kulit Kayu memiliki kekuatan seorang kesatria dan tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu. Secara teori, aku tidak akan bisa lolos, kata Lo Feng. Namun, dia mengejarku di ruang 9 keterpencilan. Aku menemukan pusaran air 9 keterpencilan dan berpikir akan sulit untuk mendapatkan kembali harta karun sejati jika jatuh ke tangan Kaisar Cermin Kulit Kayu. Meskipun pusaran air 9 keterpencilan terkenal berbahaya, kupikir aku tidak akan langsung mati. Aku pergi ke dunia lain. Sekelompok organisme istimewa tinggal di sana. Semuanya tinggi dan merah dengan tanduk berdarah. Ada ratusan pejuang undying dari ras lain yang menjaga titik masuk. Untungnya aku berhasil melarikan diri. Kurasa akan ada lebih banyak makhluk hebat yang mengejarku, dan aku tidak bisa berteleportasi atau menggunakan teleportasi negara dewa. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah mengulur waktu. Pemimpin kota menganggukkan kepalanya dengan pelan. Kamu melakukan hal yang benar. Kaisar Cermin Kulit berasal dari aliansi wilayah utara, dan perilaku mereka sangat kejam. Kamu tidak akan mendapatkan kembali barang-barangmu jika kamu kehilangannya. Lo Feng menatap pemimpin kota. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah kamu meminta bantuan sekarang? Kata pemimpin kota dengan senyum di wajahnya. Aku belum pernah ke daerah rahasia dewa leluhur, dan aku tidak tahu banyak tentangnya. Tetapi aku mengenal beberapa makhluk paling menakutkan yang dapat menjelajahi alam semesta. Berapa koordinat alam semesta dari tanah aneh itu? Di bawah lautan 9 keterpencilan, kata Lo Feng. Pemimpin kota mengangguk. Aku belum pernah ke sana, tetapi aku tahu Master Ruang 9 terpencil. Dia adalah seorang Universe Master. Tentu saja, kamu tidak boleh membandingkannya dengan Master Serigala Langit. Master Ruang 9 terpencil setidaknya sama kuatnya denganku. Lo Feng terkejut. Master 9 keterpencilan dapat menjelajahi alam semesta, dan hampir tidak ada yang lebih baik darinya. Pemimpin kota melanjutkan, bahkan sekolah dewa leluhur memperlakukannya dengan hormat, dan 3 dewa leluhur berteman dengannya. Lo Feng mendengarkan dengan seksama. Dia perkasa, kata pemimpin kota, terutama saat di rumahnya. Di sana dia tak terkalahkan, dan tak seorang pun di alam semesta yang mungkin bisa mengalahkannya. Lo Feng membelakkan matanya lebar-lebar. Gurunya tidak perlu berbohong padanya. Di ruang 9 keterpencilan, dia dapat mewujudkan potensinya sepenuhnya. Pohon dunia yang paling kuat dan beberapa makhluk lain yang memiliki kekuatan Universe Master. Selama mereka tinggal di ruang 9 keterpencilan, mereka semua melayani Master Ruang 9 terpencil. Itulah sebabnya makhluk tertinggi alam semesta lainnya enggan pergi ke sana. Lo Feng merasa takjub. Ia tidak pernah menyangka bahwa makhluk agung seperti itu akan bersembunyi di ruang 9 keterpencilan. Para pewaris sepanjang sejarah hanya mengetahui fakta-fakta dasar dari alam itu. Dia tak terkalahkan, kata Lo Feng sambil memikirkan takdirnya. Guru tak terkalahkan di alam semesta primal, dan Master 9 keterpencilan tak terkalahkan di ruang 9 keterpencilan. Bisakah aku menjadi seperti mereka, tak terkalahkan di alam semesta suatu hari nanti di masa depan? Pemimpin kota berkata, Master 9 keterpencilan setara denganku, dan kami telah bekerja sama beberapa kali. Selain itu, dia berutang budi padaku. Jika kamu benar-benar menghadapi bahaya dan tidak dapat melarikan diri, teriaklah. Aku murid pemimpin kota kekacauan primal. Master 9 keterpencilan mengendalikan ruang 9 keterpencilan sepenuhnya. Tidak ada yang terjadi di sana yang dapat disembunyikan darinya. Dia akan tahu saat kamu berteriak. Tidak peduli bahaya macam apa yang kamu hadapi, dia akan memastikan kamu tetap aman. Lo Feng tergerak lalu mengangguk. Aku mengerti.
Lo Feng masih memiliki tubuh Musa yang setidaknya memberinya sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak akan menggunakan bantuan itu kecuali dia menemui jalan buntu. Lo Feng memberi hormat pada pemimpin itu lalu menghilang. Lo Feng terhubung ke dunia kemuliaan dengan pikirannya. Di alun-alun terbuka, semua ahli waris memandang Lo Feng yang baru saja muncul. Kaisar Sungai Pedang muncul. Dia luar biasa, sulit untuk menghabisinya dengan teknik klon bakatnya. Lo Feng merasa agak canggung ditatap seperti ini. Kaisar Sungai Pedang, apakah kamu masih menyimpan harta karunmu? Sebuah suara memanggil. Lo Feng melirik para pewaris dari ras lain. Banyak yang menyeringai dan berteriak padanya. Mereka berasal dari aliansi wilayah utara, dan wajah mereka yang dipenuhi kutikula membuat Lo Feng tampak jijik. Apakah kamu benar-benar terjebak di pusaran air 9 keterpencilan? Kaisar Seribu Hujan melanjutkan. Tempat itu, bahkan seorang kesatria tidak mungkin bisa bertahan hidup di sana. Kaisar Lili dan Kaisar Caman yang duduk di sampingnya menatap Lo Feng dengan cemas. Kaisar Caman menambahkan, mereka mengatakan kamu diburu dan harta karunmu yang sebenarnya sayap sawu tertinggal di tempat berbahaya itu. Dari mana kalian mendengar ini? Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Para pewaris membicarakannya di alun-alun. Jawab Kaisar Caman, apakah kamu benar-benar mati di pusaran air 9 keterpencilan? Tanya Kaisar Lili. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Aku terjebak di pusaran air 9 keterpencilan, tetapi aku tidak langsung mati. Aku tidak sengaja memasuki dunia yang berbahaya, dan aku masih di sana, berjuang untuk bertahan hidup. Lo Feng merangkum semua yang dialaminya. Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan semuanya menghafal rahasia pusaran air 9 keterpencilan. Ini bukan informasi biasa. Lo Feng tidak akan memberitahu mereka jika dia tidak dekat dengan mereka. Sementara Lo Feng berlari di dunia itu, mencoba melarikan diri dari makhluk-makhluk itu secepat mungkin. Semua orang membicarakannya di dunia kemuliaan. Ketika Kaisar Cermin Kulit tiba di alun-alun terbuka, mereka menatapnya seperti mereka menatap Lo Feng. Seketika, para pewaris mulai mendekatinya dan mengajukan banyak pertanyaan. Sialan, kata Kaisar Cermin. Pasti kesatria gagak yang memberitahu semua orang berita itu. Kaisar Cermin Kulit duduk bersama kelompok pewaris aliansi wilayah utara. Ia melirik para pewaris di sekitarnya. 6 hari kemudian, di Pulau Baunia terdapat berbagai macam istana. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat dari hukum asal mengguncang pulau. Banyak ahli waris di Pulau Baunia berkumpul dan melihat pusat energi hukum asal dari istana Kaisar Truyan. Energi dewa yang sangat besar memasuki istananya. Semua tokoh itu terbang ke langit di atas Pulau Baunia. Menyaksikan pemandangan itu, gembira sekaligus iri. Siapa yang berhasil membuat terobosan? Hanya beberapa ahli waris yang tahu. Bahkan sebagian besar anggota aliansi Hong tidak tahu. Kaisar Caman lah yang berkata, istana itu tepat di sebelah Kaisar Sungai Pedang. Itu adalah ahli waris lain dari ras manusia kita. 2 ahli waris datang terakhir kali. Satu adalah Kaisar Sungai Pedang, yang lainnya adalah Kaisar Truyan. Banyak ahli waris dalam aliansi Hong yang tercengang. Setelah beberapa saat, semua riak menghilang dan beberapa ahli waris dan bahkan kesatria pergi mengunjungi Truyan. Pintu terbuka. Kesatria Truyan melihat keluar sambil tersenyum lebar. Selamat Truyan, kamu resmi menjadi seorang kesatria. Tidak seperti Lo Feng, Kaisar Truyan yang memiliki lebih banyak teman dan banyak kesatria yang dekat dengannya. Akhirnya, setelah sekian lama, aku menjadi seorang kesatria, kata Truyan sambil mengangguk. Dia tidak lagi tampak apatis, sebaliknya, dia tampak bersemangat. Kesatria Truyan tengah berbincang dengan makhluk agung lainnya, tetapi dia juga bingung saat menyadari bahwa muridnya Lo Feng tidak datang untuk memberi selamat kepadanya karena telah menjadi seorang kesatria. Akhirnya semua tamu pergi kecuali kesatria Wutang. Wutang dan Truyan telah lama bersahabat dekat, bahkan tetap dekat setelah Wutang menjadi seorang kesatria. Wutang, kata Truyan,
Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan Kaisar Sungai Pedang? Aku datang ke sini bersamanya, dan kami menerima warisan kami bersama-sama pada awalnya. Namun setelah itu, aku mulai hidup menyendiri dan tidak mendengar apapun tentangnya. Apakah kamu tahu sesuatu? Kesatria Wutang bersuara tegas. Kamu tidak tahu apapun yang terjadi sejak saat itu. Kalau begitu, kamu benar-benar telah melewatkan banyak hal. Kaisar Sungai Pedang mencuri perhatian semua orang dengan menerima semua undangan pertempuran yang dikirim kepadanya oleh para pewaris di pulau ini. Kesatria Wutang mulai menguraikan dari 620.000 pertempuran Lo Feng hingga upaya pembunuhan dan apa yang baru-baru ini terjadi di ruang 9 keterpencilan. Truyan awalnya berseri-seri, tetapi seiring berjalannya cerita, wajahnya berubah menjadi ekspresi mengerikan. Terutama ketika dia mendengar bagaimana Lo Feng hampir dihabisi dan sekarang terjebak dalam jalan buntu karena Kaisar Cermin Kulit Kayu. Mereka bilang Kaisar Sungai Pedang adalah Lo Feng, kata Kesatria Wutang sambil tersenyum pada Truyan. Apakah Kaisar Sungai Pedang benar-benar muridmu? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata Truyan. Kesatria Wutang mengangguk sambil tersenyum. Aku perlu minta bantuanmu, kata Truyan. Aku butuh informasi tentang tempat-tempat berbahaya di wilayah rahasia Dewa Leluhur, terutama ruang 9 terpencil. Wutang mengangguk. Aku sudah mengirimkan semua informasi kepadamu melalui alam semesta virtual. Truyan menyeringai. Aku telah berada di kota primal selama ratusan juta tahun. Aku ingin tahu apakah ada yang mengingatku. Tiba-tiba, tongkat hitam muncul di tangan Truyan dan ada 2 lingkaran emas di setiap ujung tongkat itu. Tongkat itu tampak seperti barang antik sederhana yang merupakan harta karun yang diperoleh Truyan saat berpetualangan di alam semesta dahulu kala. Tongkat itu tetap berada di sisinya melalui petualangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mematikannya telah membantunya menjadi kaisar yang tak terkalahkan. Muridku memperlakukanku seperti keluarganya sendiri, katanya. Aku tidak mungkin menjadi seorang kesatria tanpa dia. Kaisar Cermin Kulit ini berani menggertak muridku. Karena hal itu, bagaimana aku bisa membiarkannya? Bentuk kehidupan yang istimewa, ahli dalam serangan jiwa dan inspeksi. Aku telah menciptakan 3 teknik puncak selama beberapa ratus juta tahun terakhir. Sekarang setelah aku menjadi seorang kesatria, aku akan mencobanya padamu terlebih dahulu. Truyan terbang keluar dari istananya dan berteleportasi ke portal mata air di depan istana Dewa Binatang Penjaga dan memasuki wilayah rahasia. Aku akan menunggumu di sini. Truyan duduk di puncak gunung dengan kaki disilangkan. Berdasarkan informasi yang diberikan Wutang kepadaku, para pewaris yang berpetualangan di sini akan sering kembali ke Pulau Batu dan beristirahat. Di bawah Pulau Batu dan di dasar samudera keterpencilan di dunia lain, Lo Feng melarikan diri pontang-panting, berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di depan pasukan dengan bergerak secepat mungkin. Semua prajurit pribumi berteriak kegirangan. Mereka tersebar di seluruh penjuru langit. Beberapa dari mereka menggunakan proyeksi dunia, beberapa menggunakan domain hukum, dan beberapa bahkan menggunakan inspeksi kekuatan abadi. Singkatnya, mereka mencoba segala cara untuk mencari Lo Feng. Saat bersembunyi di bawah danau, Lo Feng mendongak dan melihat bayangan berdarah terbang cepat di langit. Pada saat yang sama, kekuatan abadi menyapu danau. Lo Feng menyembunyikan dirinya dengan mikrodetektor. Akan tetapi, saat kekuatan abadi itu melewati Lo Feng, kekuatan itu tiba-tiba terhenti. Tidak, aku telah ditemukan. Lo Feng segera menyadarinya. Bagaimana aku bisa ditemukan? Bayangan berdarah di langit itu berputar tajam, melihat ke bawah dan menjadi bersemangat. Itu penyusup, katanya. Lo Feng tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana dia ditemukan. Dia terbang keluar dari air, mengepakkan sayapnya, dan melesat melintasi langit seperti seberkas cahaya perak.